Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kayaknya di komunitas udah banyak ya. Kok tiba-tiba Bang En bahas mikrotik? Kamu belum lahir atau belum main jaringan? Aku udah main kayaknya. Nggak bercanda. Kita mau sharing yang agak sedikit materi advent ya. Jadi eh, supaya kita bisa ingat ilmu ini, karena ilmu ini sering kita pakai tapi kita lupa atau memang kita belum tahu. Nah, ada yang bertanya begini, Bang, bagaimana caranya untuk menurunkan CPU tinggi di router core? Nah, jadi kadang-kadang orang itu sering serampangan ya nyeting ya. Router yang dikhususkan yang namanya router core itu ada NAT lah, ada simple Q lah, apalagi ada filter, ada mangle, ada raw. Nah, di sini kita akan coba tes ya, pembuktian bahwa yang namanya mikrotik itu kalau fiturnya dipakai dengan baik, itu CPU-nya bisa bisa rendah. Nah, di sini saya punya router core ya. Itu tujuannya hanya untuk membagi IP public. Jadi ada topologinya sederhana lah. Ada router core, di atasnya ada router BGP. Nah, saya nggak bahas yang BGP-nya. Ada router distribusi dan lain-lain. Nah, kalau dikatakan router core itu hanya membagi atau mendistribusikan yang namanya IP public, itu bagi kita seorang engineer itu haram menggunakan NAT. Ya, NAT, firewall, apa lagi ya? Mangle, apalagi satunya ya, simple Q. Nah, karena mikrotik itu pada dasarnya ketika settingannya benar, dia akan CPU-nya tuh rendah. Nah, di mana pembuktiannya? Kita harus melihat dulu, pastikan router itu tidak menjalankan fitur ini. Tidak ada NAT, tidak ada firewall, dan tidak ada mangle. Dan simple queue. Nah, kita cek ya. Ini ada router, filter rule nggak ada. NAT-nya juga nggak ada. Kosong semua. Kemudian mangle-nya juga kosong. Raw-nya juga kosong. Nah, simple queue-nya juga kosong. Q3-nya juga kosong. Nah, artinya tidak ada config atau fitur itu ya. Nah, sekarang kita akan cek di bagian yang namanya fast fat. Nah, di mikrotik itu mungkin teman-teman yang sering membuli saya, oh Bang En baru belajar. Oke, kita buktikan saja. Ini ya, di sini ada fitur yang namanya fastpath. Nah, ketika fastpath ini terchecklist, maka seluruh processing itu mulus. Jadi paket itu masuk masuk ke router itu tidak ngecek firewall, tidak ada ngecek router, tidak ada ngecek NAT, tidak ada ngecek raw, tidak ada simple queue. Maka dia masuk langsung decision routing keluar, masuk decision routing keluar, masuk decision routing keluar. Sehingga fastpath-nya aktif. Nah, ketika fastpath aktif, fitur yang ada di connection tracking itu mati. Nah, kalau fiturnya mati, berarti paket itu akan masuk dan cepat keluar. Tidak melewati yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika fitur itu hidup, dengan traffic sekarang ya, ini real kita buka ya. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 11 ya. Nanti dikira saya bikin video lama. Baru nih, tanggal 11 2025 dengan traffic 700 Mbps-an ya. Pagi ini saya bikin video. Itu CPU-nya 2%. Yang saya jalankan hanya fitur VLAN saja. Ini ada VLAN-nya. Ini saya tutup dulu ya. Saya sensor gitu.
Nah, jadi CPU-nya 1%, 2% dengan spek CCR 109 standar lah. Ini tipe lama ini. Nah, artinya CPU-nya ringan. Nah, akan beda ceritanya kalau satu saja fitur yang aktif. Misalnya NAT deh. Nah, NAT ini boros dengan yang namanya connection tracking. Kalau trafficnya banyak, maka tabel connection tracking itu akan tambah penuh. Otomatis CPU harus mencocokkan paketnya, TCP-nya, UDP-nya di tabel connection tracking. Coba kita buktikan. Satu saja ya rules yang saya hidupin nih. Perhatikan CPU-nya. CPU-nya dan password-nya. Nah, jarang-jarang saya mau bahas ini ya. Coba kita enable kan, satu saja. Enable. Maka apa yang terjadi? Nah, otomatis fast-nya itu hilang checklistnya. Kenapa? Karena dia mati. Akan mengikuti sesuai dengan alur ngelewatin filter, ngelewatin NAT, ngelewatin mangel, ngelewatin raw, dan ngelewatin connection tracking. Kalau kita lihat tabel connection trackingnya, wah langsung bejibun. Nih aktif ya. Nah, karena connection trackingnya hidup, kita lihat CPU-nya berapa? CPU-nya naik menjadi 34%. Bayangkan dengan traffic yang sama, 800 Mbps atau 700 Mbps pagi ini nggak diapa-apain ya, cuma ngaktifkan satu rules di NAS itu sudah membuat CPU jadi tinggi. Oke? Nah, jadi kalau para tukang setting mikrotik nih yang ngaku-ngakunya tukang jasa di internet, wah, ada yang bilang semakin panjang settingan, semakin mahal bayarnya. Oh iya. Sekarang kalau versi kita yang seorang engineer yang tahu ilmunya, semakin sedikit settingan maka CPU-nya akan turun. Nah, begitu ya. Nggak percaya ah, Bang En. Cobalah kita disable. Nih ya, CPU-nya 38%, traffic-nya masih 700, 800. Nah, sekarang kita disable satu lagi nih. Apa yang terjadi? Nah, CPU-nya jadi turun kembali. Otomatis pas-padnya bakal hidup kembali. Nah, jadi ini ya, biar kalian tahu bahwa kalian ngomen-ngomen di Facebook itu, ah, Bang En tuh cuma posting-posting masalah legal, ilegal. Ya, saya dulu ilegal. Saya belajar dari tahun 2013 di komunitas. Tapi saya sudah waras. Saya sudah pakai metro gitu. Meskipun yang broadband pokoknya saya nggak tahu yang banyak yang pakai. Banyak juga. Tapi Anda yang membeli saya, kalau ilmu Anda masih baru belajar, nggak usah banyak debat. Oke? Gitu aja ya. Semoga tercerahkan. Bodoh amat lah. Makin banyak hater saya, teruskan. Gitu. Yang penting kita sesuai dengan kondisi. Ya kita berjalan, berproses. Gitu. Ini baru satu yang saya bahas. Belum nanti saya bahas masalah BGP, masalah MPLS. Nih, menu-menu di sini. Pernah nggak ente main fitur yang ini? Pernah nggak Anda main fitur MPLS? Pernah nggak Anda main fitur traffic engineering? Lah kalau Anda belum pernah main di fitur ini dan coba-coba membuli saya, apalagi mainan Anda cuma taunya action masquerade, giliran CPU tinggi bingung. Udahlah, nggak usah. Udah diam aja. Gitu. Saya tidak merasa saya paling pinter ya, karena saya juga belajar dari bawah. Gitu. Oke, semoga bermanfaat.
bagi yang terbuka hatinya untuk mau belajar. Tapi bagi orang yang pembenci saya, ya ini sebenarnya video sampah sih, nggak berguna. Mungkin dia udah merasa pintar mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.